free your captive Israel. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini diangkat dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Hidup dalam kesetiaan dan kesabaran. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudaraku, kita pasti merasakan ketika kita menanti-nantikan sesuatu itu akan berada dalam dua hal, yaitu senang dan sedih. Jika penantian yang kita tunggu-tunggu itu datang, maka kita akan merasa senang. Namun jika yang kita nanti-nantikan itu tidak datang, maka kekecewaan yang ada. Saudaraku, pengalaman dikecewakan oleh janji seseorang yang membuat kita menanti terlalu lama atau ucapannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Sering terdengar sama kita, janji tinggal janji. Maka ini akan membuat seseorang memandang penantian bukan lagi sebagai sesuatu yang berharga dan layak diperjuangkan, karena penantian acap kali berakhir dengan kesia-siaan. Nilai berharga dari sebuah penantian bagi kita sebagai orang percaya adalah karena yang menjanjikan itu adalah Allah sendiri, bukan seseorang yang baru saja membuat kita kecewa, atau seperti yang dijanjikannya ternyata tidak pernah datang. Saudaraku, Simeon adalah contoh seorang yang sangat sabar di tengah-tengah penantian. Dia seorang yang aktif dalam melayani di rumah Allah. Siang dan malam ia beribadah. Ia telah mendengar pernyataan Allah melalui Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, dan ia tidak tahu kapan waktunya. Dia dengan sabar dan percaya walau usianya sudah lanjut. Dan Simeon ketika menyaksikan Mesias datang, dia mengungkapkan pujian dengan rasa syukur yang tidak terkira. Betapa sukacitanya karena janji Allah digenapi atasnya. Nilai berharga dari sebuah penantian adalah ketika kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita nantikan itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Hal ini juga sering berkaitan dengan doa kita. Berapa lama saya harus berdoa sampai jawabannya datang? Setiap kali kita berdoa, kita tidak dijawab Tuhan. Tuhan menginginkan kita terus berdoa sampai jawabannya datang, atau Dia mengubah permintaan kita. Dan itulah yang selalu terjadi. Satu jawaban datang atau Tuhan mengubah hati dan doa kita. Jika Tuhan yang mengatakan itu bagi hidup kita, maka penantian kita tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Tetaplah setia dalam setiap penantian yang berharga, terutama untuk kita menantikan janji Allah yang akan memberikan hidup yang kekal bagi kita yang tetap setia dan sabar dengan iman percaya di dalam menantikan kasih Tuhan.
Amin. Selamat menjalani masa-masa Advent. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru Tuhan beri pada kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan juga buat berkat-berkat Tuhan boleh kami rasakan. Tidak dapat kami balas kebaikan atas kasih-Mu ya Tuhan, selain kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami untuk kami tetap setia kepadamu, terutama untuk tetap setia mau mengikut Tuhan dan selalu percaya bahwa segala janji-janji Tuhan akan nyata di dalam hidup kami, asal kami tetap setia dan sabar di dalam penantian kami. Untuk kami menerima segala yang Tuhan janjikan kepada kami. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap setia kepadamu, walau banyak tantangan yang kami hadapi sepanjang kami melewati hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami menyadari kekuatan kami tidak mampu untuk melewati segala pergumulan hidup yang kami hadapi. Tetapi campur tangan Tuhan sungguh luar biasa bekerja di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Itulah yang akan menguatkan kami di dalam melewati masa-masa sulit yang kami hadapi. Ya Tuhan kami mau berdoa jika pada masa-masa bulan ini banyak pelaksanaan perayaan Natal yang dilakukan di gerejamu. Kiranya Tuhan berkati acara Natal tersebut dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan yang terutama, iman anak-anak-Mu semakin bertumbuh dan berbuah. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga acara-acara perayaan Natal tersebut membawa sukacita dan kedamaian di hati anak-anak-Mu. Tuhan, untuk satu hari ini, berkati kami dimanapun kami berada. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini, dan firman Tuhanlah yang menguatkan kita melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.